Malam ini kita akan bahas pertama tentang uang. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang usaha untuk menghasilkan uang. Tadi di awal tadi Kak Alana udah tanya nih tujuan keuangannya teman-teman ini apa nih dalam waktu dekat. Tadi good ya, bagus. Ada yang sudah punya usaha kambing, nitip dengan sistem bagi hasil. Nah, di kami juga sama. Saya di Bogor sering mengelola uangnya teman-teman TKI yang menitipkan modalnya untuk eh, apa namanya pelihara domba dan kambing untuk memberdayakan orang-orang di pelosok-pelosok daerah. Itu rata-rata itu jadi tabungannya mereka dan eh, orang tuanya atau keluarganya tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Biasanya kita sistem bagi hasilnya itu eh, dibagi tiga ya. Jadi 55% untuk petaninya, 35% untuk pemilik modal atau untuk investor dan juga 10% untuk komunitas. Kurang lebih seperti itu ya. Itu sudah bagus. Jadi kalau memang tidak ada keluarga yang tidak bisa diandalkan, kita mungkin bisa cari alternatif lain dengan eh, dalam tanda petik mengandalkan orang yang kita percaya. Tapi ingat, jangan 100% uangnya diinvestasikan di satu tempat saja. Rata-rata teman-teman yang akhirnya dalam tanda petik gagal untuk balik ke Indonesia, ada teman saya di Hong Kong misalkan dulu ketika saya tahun 2005 ke Hong Kong, teman saya ini dia udah 10 tahun di Hong Kong. Ketika saya tanya kapan mau pulang balik ke Indonesia, pulang ke kampung halamannya, terus dia cerita, saya sih tadinya pengen 10 tahun aja kerja di Hong Kong, tapi hasil kerja kerasnya di Hong Kong selama 10 tahun itu dia investasikan ke temannya yang menurut dia bisa dipercaya, tapi uangnya itu 100% diinvestasikan di satu tempat. Jadi ketika temannya ini um, bisa dibilang one prestasi atau menipu gitu ya, gagal investasinya, dia akhirnya gagal untuk pulang kampung sesuai dengan eh, apa waktu yang dia inginkan gitu. Tadinya pengen 10 tahun aja di Hongkong, akhirnya nambah 10 tahun lagi. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi, ada tiga skill, tiga kemampuan keuangan yang perlu kita kuasai. Yang pertama tentu saja menghasilkan uang. Karena apa? Kita tidak bisa mengelola uang yang tidak ada, bener nggak? Kalau kita nggak punya uang, susah banget manage-nya. Karena apa? Uangnya nggak ada. Jadi hal pertama, skill pertama yang harus teman-teman kuasai adalah menghasilkan uang. Teman-teman di Taiwan kerja setiap bulan menghasilkan uang. Berarti skill pertama sudah checklist, sudah good. Jadi tahap di mana kita bekerja atau bisnis untuk menghasilkan uang. Nah, teman-teman tahap satu sudah checklist. Nah, sekarang let's move to eh, tahap kedua atau skill kedua adalah mengelola uang. Banyak orang gagal di tahap ini. Jadi orang sudah bisa menghasilkan uang, tapi masih nggak tahu gimana cara ngelolanya. Akhirnya apa? Kerjanya udah lama, udah bertahun-tahun, tapi modalnya nggak juga kekumpul. Jadi tujuan keuangan yang ingin dicapai akhirnya tidak tercapai. Karena apa? Karena gagal dalam mengelola uang. Kalau ada teman-teman yang hari ini tadi sudah bisa menyisihkan uangnya untuk usaha kambing, untuk usaha ayam petelur, pedaging, dan sebagainya, berarti sudah masuk ke tahap kedua. Tahap mengelola uangnya sudah good, sudah checklist. Nah, kita tidak bisa bekerja selama 24 jam terus-menerus seumur hidup kita. Tapi uang yang kita miliki bisa kerja untuk kita 24 jam selama yang kita mau. Jadi bukan hanya dikelola uang itu, tapi juga dilipat gandakan. Caranya gimana? Tentu saja dengan investasi. Ada yang bilang, Bu, bisa nggak saya investasinya di emas aja supaya saya kaya raya? Emas itu sebenarnya tidak bisa membuat kita kaya raya. Karena apa? Karena emas itu kalau hari ini apa namanya ibu misalkan investasikan uangnya di emas, emas itu tidak
membuat kita kaya raya, tapi menjaga nilai uang kita dari inflasi gitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, bisa bikin kaya raya gitu ya. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas. Nah, ada 5 hal yang bikin kita tuh nggak kaya-kaya. Bukan berarti kaya itu sesuatu yang ngapain sih ngoyo banget, pengen banget kaya. Nggak begitu. Tapi kaya ini adalah financial freedom. Supaya kita itu terbebas dari rasa khawatir, dari rasa was-was. Aduh, nanti pensiun kalau udah pulang dari Taiwan, terus ke Indonesia nggak kerja, terus nanti gimana ya? Sehari-hari uangnya dari mana? Punya suami, tapi suami selama ini juga nggak bisa jadi tulang punggung keluarga. Malah ibu yang jadi ibu sebagai istrinya yang malah jadi tulang punggung keluarga. Suami punya sih penghasilan, tapi penghasilannya nggak tentu. Nah, kira-kira was-was nggak tuh nanti ketika pensiun? Sementara selama di Taiwan, misalkan Bapak Ibu ada yang kerja di Taiwan selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini setiap bulan nerima gaji. Bayangkan ketika nanti misalkan Ibu pulang ke Indonesia, mau pensiun, dan tiap bulan nggak punya gaji. Nah, itu mungkin akan ada perasaan khawatir, deg-degan kayak gitu ya. Jadi apa sih yang bikin kita nggak kaya-kaya? Penyebabnya tentu saja tidak bisa mengatur keuangan, nggak bisa ngelola. Yang kedua ada juga nih yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Sebenarnya peluang untuk usaha di Indonesia tuh banyak banget loh, tapi nggak bisa manfaatin. Nah, itu juga bikin kita nggak punya income lebih dari satu gitu ya. Yang selanjutnya nggak mau nabung. Terus udah punya penghasilan tapi nggak mau nabung, habis terus gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, itu juga bikin kita akhirnya nggak punya uang terus gitu. Udah punya uang tapi uangnya nggak dilipat gandakan, jadi uangnya ditaruh di bank. Ada cerita seorang teman saya yang asal dari Blitar waktu itu, 10 tahun lalu dia naruh uang di bank, nilainya diinvestasikan ya, apa nilainya ditabung gitu ya. Karena dia takut, aku nggak mau deh yang aneh-aneh Bu, aku maunya uangnya ditabung aja. Oke, 10 tahun lalu dia menabung uang sebanyak 50 juta. Bayangkan 10 tahun kemudian, kalau misalkan dulu di tahun 2011, sekarang di tahun 2021, kira-kira nih uang 50 juta, kalau dulu misalkan uang 50 juta kalau kita konversi ke emas di tahun 2011 itu bisa dapat berapa gram emas, sementara apa? Sementara ketika di tahun 2021, 10 tahun kemudian, sekarang harga emas misalkan di tahun 2025, harga emas kemarin mencapai hampir 2 juta rupiah. Sementara di tahun 2011, waktu itu emas itu harganya 500.000. 500.000 per gram. Mari kita hitung sekarang ya. Uang 50 juta. 50 juta dibagi 500.000. Dapat 100 gram emas di tahun 2011. Ya, di tahun 2011 dapat 100 gram emas. Tapi di tahun 2021 misalkan ya, atau sekarang malah kalau di tahun 2025, uang 50 juta, 1 gram emasnya harganya 2 juta, itu cuma dapat 25 gram emas. Rugi nggak tuh? Kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, kakak-kakak semua. Kalau diinvestasikan di tahun 2011, uang 50 juta dapat 100 gram emas, tapi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, nominal yang sama itu cuma dapat 25 gram emas, gitu ya. Jadi pentingnya investasi itu di sana, mengekalkan nilai uang kita supaya uangnya itu gak habis sama inflasi. Ibu-ibu ada yang pernah pulang nggak ke kampung halamannya misalkan? Dulu sebelum berangkat ke Taiwan misalkan harga gorengan itu harganya ada yang 1.002 gitu atau 500 rupiah per pieces. Tapi ketika balik dari Taiwan, sekarang harga gorengan satunya 25.000. Nah, itu namanya inflasi, gitu ya. Jadi, masalahnya itu bukan gaji kita yang nggak cukup atau kekecilan, tapi seringkali karena prioritas keuangan kita yang kacau balau. Kita nggak bisa bedain yang mana kebutuhan, yang mana
keinginan yang mana kita uang berapa banyak yang harus kita saving, berapa banyak yang boleh kita pinjamkan ke orang lain. Kalau kita bolak-balik bantu orang, ada orang ngutang, pinjem duit, kasih, ada orang ngutang lagi, pinjem duit, kasih, kelama-kelamaan uangnya habis. Dan tujuan keuangan kita tidak akan pernah tercapai, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bantu orang, cuman ada porsinya. Waktu itu ada yang nanya, Bu, masa iya sih kita harus pelit-pelit banget supaya kita kaya gitu ya? Ntar kayak enggak gitu ya, tapi kita nggak dapat amal juga. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, Bapak Ibu, kita punya formula gitu ya untuk atur keuangan. Ada rumusnya. Rumusnya ada, ini rumusnya nih ya, 10, 20, 30, 40. 10% untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk bayar zakat dan sebagainya. 20% untuk insurance atau investasi atau dana darurat. Nah, yang 30% untuk apa? Mungkin ada yang punya hutang keluarganya. Mungkin ada yang harus ngirimin uang ke anaknya untuk bayar kuliah. Mungkin ada yang harus ngasih ke keluarganya di Indonesia, ke ibunya, karena orang tuanya sakit dan sebagainya. Dan itu gak boleh lebih dari 30%. Dan sisanya adalah untuk kebutuhan hidup. Di Taiwan kita kerja. Kalau orang orang di kampung halaman kita mikirnya gini, oh di Taiwan itu sebulan gajinya 10 juta. Berarti kalau kerja 10 bulan udah dapat dong 100 juta gitu. Orang mikirnya kita nggak pakai uang itu untuk kebutuhan hidup kita, seolah-olah kita nggak butuh uang gitu. Nah, ini ya, jadi ada rumusnya. Nanti boleh dicatat, boleh disimpan, di print boleh, disimpan di HP-nya, dijadiin apa namanya di screen gitu ya, di apa pas buka HP langsung inget ya. Oh, formulanya 10, 20, 30, 40. Bukan berarti nggak boleh happy-happy, boleh, tapi ada porsinya. Bukan berarti nggak boleh sedekah, boleh, tapi ada porsinya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, nah sekarang Bapak Ibu ya yang ada di Taiwan nih, teman-teman, ada pilihan cara untuk menghasilkan uang. Ada banyak pilihan caranya ya. Nih, Bapak Ibu yang mana nih? Ada yang hari ini jadi employee, jadi karyawan atau business owner gitu ya. Oh, ini ada tipe nih karena apa namanya? Saya menggunakan bantuan AI nih sama ChatGPT untuk ngedesain em, apa namanya? PPT untuk mendesain presentasi malam ini gitu. Jadi saya siapkan kontennya, saya minta AI gitu. Nah, kadang AI itu seperti itu, kadang typo, kadang salah ketik dan sebagainya ya. Ada yang karyawan. Bapak Ibu kerja ke majikan, itu namanya karyawan atau employee. Bapak Ibu juga balik ke Indonesia, punya usaha itu namanya business owner atau pemilik bisnis. Ada self employee gitu ya, ada juga investor dan sebagainya. Jadi ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Bapak Ibu yang mana posisinya? Nah ya, nanti Bapak Ibu yang pilih sendiri ya. Dan ada juga 3 cara untuk menghabiskan uang. Kebanyakan orang ketika dia punya uang itu dihabiskan untuk keinginan-keinginan akhirnya habis. Jadi gajian itu cuma numpang lewat. Nggak sedikit yang seperti itu. Udah lama kerja di luar negeri tapi nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak punya modal untuk pulang ke kampung halaman. Ada beberapa teman saya yang ketika pulang ke kampung halaman itu benar-benar cuma bawa uang gaji terakhir. Kan itu serem gitu ya, padahal di Indonesia itu kebutuhannya banyak. Belum lagi ketika balik ke Indonesia, udah mikirin orang lain dulu, mikirin bawa oleh-oleh dulu, mikirin bagiin angpau dulu ke saudara, ke teman-teman, keponakan. Akhirnya uangnya habis gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, contohnya ada kalangan menengah. Kalangan menengah itu dia punya penghasilan, dihabiskan untuk biaya hidup, ditabung, dan dihabiskan untuk keinginan. Dia belum bisa berinvestasi, tapi kalau orang yang mindset orang kaya, dia nggak seperti itu. Dia dapat uang penghasilan, yang pertama dia lakukan adalah sisihkan untuk investasi. Jadi investasi itu bukan sisa-sisa gitu, tapi memang disisihkan. Setelah itu baru diambil untuk biaya hidup.
Nah, itu baru diambil untuk keinginan gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin berkembang, ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin punya apa namanya dana darurat, ingin punya dana pensiun, mindsetnya itu kita harus menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk menyenangkan orang, bukan untuk gengsi-gengsian gitu ya. Karena gengsi itu nggak menolong kita ketika kita udah pensiun nanti di Indonesia ya. Fokus pada solusi. Jadi bukan nyalahin keadaan. Jadi kalau misalkan sekarang, aduh kondisi keuangan begini begitu, ya fokus. Kira-kira solusinya akan seperti apa? Bu, saya terjerat hutang, Bu. Saya harus bayarin hutang keluarga saya. Nggak apa-apa. Itu harus dihadapi dan tetap harus diplotting. Tadi ya ada rumus 10, 20, 30, 40. Untuk bayar hutang itu 30% gitu ya, diingat-ingat ya. Jadi harusnya kalau kita makin sukses, makin enteng berbagi dan menolong orang lain. Itu betul banget gitu ya. Karena ketika kita menolong orang lain, mungkin one day ketika kita butuh pertolongan, kita akan ditolong sama orang lain. Dan tentu harus siap beradaptasi. Kenapa banyak teman-teman yang ketika di balik ke Indonesia itu kesulitan untuk bertahan di Indonesia karena mereka tidak bisa beradaptasi. Kita ketika berangkat ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, kita butuh waktu untuk beradaptasi dengan culture, dengan budaya, dengan ritme kerja dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang lebih siap ketika merantau dan beradaptasi, tapi ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi kembali dengan budaya-budaya yang ada di kampung halamannya. Seperti itu ya. Jadi kita butuh mindset keuangan yang wajib kita miliki. Harus mau rutin nabung, sisihin, pahami nih keuangan kita gitu ya. Tadi makanya Kak Elhana udah nanya nih, kita harus punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Seperti itunya. Jangan tiba-tiba, Bu, saya mau investasi. Nggak boleh tiba-tiba mau investasi sebelum kita punya dana darurat gitu ya. Dana darurat itu kayak gimana sih gitu ya? Dana darurat itu dana yang bisa sewaktu-waktu kita cairkan, kita pakai kalau misalkan tiba-tiba ada yang kecelakaan, tiba-tiba kita HP-nya hilang, tiba-tiba apa segala macam. Jadi itu tidak diambil dari keseluruhan gaji kita gitu ya. Jadi tetap kita punya dana darurat. Nah, di sini ada tiga pilar utama untuk kesejahteraan finansial. Yang pertama tentu saja harus nabung gitu ya. Pemasukannya itu kita harus punya pemasukan nih. Pemasukannya itu mungkin kalau sekarang punya satu sumber pemasukan, nanti kita harus punya lebih dari satu sumber pemasukan. Contohnya gimana? Sambil kerja di Taiwan tapi punya usaha di Indonesia. Itu bagus. Berarti punya dua sumber usaha. Ada active income, ada passive income. Active income itu teman-teman kerja, teman-teman dapat gaji, itu namanya active income. Kalau passive income apa? Kalau passive income itu contohnya teman-teman investasiin uangnya untuk kos-kosan. Kos-kosannya tiap bulan ngasilin uang meskipun kita nggak kerja. Nah, itu namanya passive income gitu ya. Dan tentu saja yang selanjutnya kita berinvestasi. Investasi itu mulainya dari mana? Nah, sekarang gini, udah punya dana darurat belum? Kalau belum, jangan investasi dulu, tapi sisihkan dulu dana darurat. Dana darurat itu hitungannya gimana? Contohnya gini, teman-teman selama di Taiwan ini pengeluaran setiap bulannya berapa? Oh, Kak, pengeluaran saya tiap bulan itu 3 juta. Oke, berarti kalau dana darurat yang perlu kita simpan tuh berapa? 3 juta, Kak, itu minimal 3 bulan dari pengeluaran yang biasa kita keluarkan setiap bulan. Kalau 3 juta, berarti dana darurat itu minimal 9 juta. Kak, saya dana daruratnya mau lebih banyak deh karena saya punya banyak tanggungan dan sebagainya. Oke, berarti 6 kali. 6 dikali 3 berarti 18 juta. Itu adalah uang yang harus selalu stay ada di tabungan dan itu disiapkan, dipisahkan rekeningnya. Nanti saya akan kasih tahu sebaiknya kita menyimpan uang tuh di lebih dari satu rekening ya. Nah, kalau udah punya dana darurat, eh, lanjut nih pertanyaannya, punya utang nggak nih? Gitu. Kalau punya utang, jangan investasi dulu, fokusnya ke bayar utang dulu, gitu ya. Kalau misalkan
apa dirimu punya utang yang berbunga tinggi? Oh, aku nggak punya utang. Nah, kalau nggak punya utang, apakah dirimu membutuhkan uang itu dalam waktu dekat? Aku sih nggak punya utang ya, Kak. Cuma dalam waktu dekat, aku butuh buat apa? Buat beli laptop kah? Buat beli apa atau buat apa namanya? Buat anakku kuliah dan sebagainya. Kalau dalam waktu dekat uang itu dipakai, jangan diinvestasiin dulu, gitu ya. Kalau misalkan dalam waktu dekat uangnya nggak akan dipakai, aman kok Kak, aku punya uang dingin nih. Boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah diri sudah paham betul dengan instrumen investasi tersebut? Kalau belum, jangan investasi dulu, tapi cari tahu dulu, cari mentor dulu boleh gitu. Nah, kalau aku udah tahu kok Kak, aku pokoknya aku pengen investasiin uang ini di emas, boleh. Tapi ingat, jangan 100%, harus lakukan diversifikasi. Selain emas, misalkan ada yang di deposito, supaya sewaktu-waktu kita butuh uang, ketika dana darurat nggak cukup, kita bisa cairkan. Deposito itu hitungannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai ke 12 bulan. Dan itu bisa diperpanjang secara otomatis. Seperti itu ya. Gimana kalau tiba-tiba, Kak, saya investasiin uang di deposito nih, tapi investasinya untuk 1 tahun, tapi baru 1 bulan saya udah butuh uangnya, harus gimana? Kalau diambil dulu, berarti nanti akan kena penalti, akan kena potongan. Nah, itu resiko-resiko yang harus kita tanggung. Nah, atau Kak, aku udah tahu aku maunya di reksadana atau di obligasi negara gitu ya, surat utang negara yang dijamin oleh OJK. Jadi itu pasti untung, tiap bulan kita dapat kupon. Saya pengen hidup dari kupon yang diberikan. Nah, saya pengen hidup dari dividen, atau nanti saya udah tahu kok Kak, saya udah bisa saham misalkan. Saya udah belajar, saya udah tahu, udah pelajari dan sebagainya. Saya mau hidup dari dividen. Dividen itu adalah uang yang diberikan dari apa namanya, dari kepemilikan saham seperti itu ya. Kalau saham itu ada dua dua jenis yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita beli saham di harga yang rendah dan kita bisa jual di harga tertinggi, kita bisa dapat keuntungan dari selisihnya. Yang kedua, kita bisa dapat apa, dividen. Jadi mereka akan melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Setelah itu nanti di periode tertentu akan dapat dividen atau bagi hasil dari saham itu. Jadi sahamnya nggak dijual, tapi saya simpen terus nih Kak sahamnya untuk 20 tahun ke depan misalkan. Tapi nanti tiap tahun teman-teman akan dapat dividen. Dividennya ini, contohnya misalkan kalau BCA, BBCA itu nanti dividennya ada yang setahun 2 kali dan sebagainya. Nah, itu nanti eh, bisa teman-teman pelajari berikutnya ya. Ada orang, ada empat sifat orang yang suka nunda investasi nih. Jadi dia sih, aku pengen investasi gitu, tapi aku maunya belajar terus. Jadi nambah literasi itu belajar, belajar, belajar. Akhirnya nggak praktek-praktek, gitu ya. Harusnya ketika kita sudah belajar, literasi keuangan sudah dapat, kita langsung praktekkan materinya. Ada juga yang tipenya kumpulin modal terus, tapi nggak mulai-mulai. Tadi ya contohnya, karena takut banget gitu ya, akhirnya uang 50 jutanya ditaruh di bank aja, padahal dia nggak sadar uang yang di bank itu dikurangi oleh apa namanya, pajak, dikurangi administrasi dan terkena inflasi. Tadi ya di tahun 2011 uangnya bisa dibeliin 100 gram emas, tapi dia simpan uang itu di bank. Kalau di tahun 2021 dengan uang nominal yang sama, yang harusnya dapat 100 gram emas di 10 tahun lalu, itu cuma dapat 25 gram emas. Itu contohnya gitu ya. Nah, investasi itu beresiko nggak? Tentu. Investasi itu beresiko. Kalau high return, kalau kita mau dapat untung tinggi, berarti resikonya juga tinggi. High return, high risk gitu ya. Jadi investasi itu kalau resikonya tinggi, berarti keuntungannya juga bisa tinggi. Tapi kalau keuntungannya rendah, resikonya juga lebih rendah seperti itu ya. Contohnya emas itu termasuk salah satu yang resikonya rendah gitu ya. Tidak seperti saham yang high return tapi high risk juga gitu ya. Investasi memang beresiko gitu, tapi ada hal lain juga yang beresiko. Gak punya aset beresiko dong. Pulang cuma punya rumah gitu, nggak punya aset lain beresiko. Karena rumah itu bukan investasi, tapi itu karena tiap bulan kita harus maintenance rumahnya, ngeluarin uang buat listrik, air, dan sebagainya gitu ya.
Hal lain yang juga beresiko, nggak diversifikasi. Diversifikasi itu contohnya tadi, saya punya uang 100 juta, 50 juta saya belikan emas. 25 juta atau 20 juta saya belikan saham. 30 juta saya taruh di deposito. Nah, ini namanya diversifikasi. Yang tidak didiversifikasi adalah contohnya teman saya yang di Hong Kong itu. Punya uang 100 juta diinvestasikan ke satu orang, ke satu instrumen. Ketika ini gagal, maka akhirnya dia uangnya habis gitu ya. Nah, yang berikutnya, apalagi yang beresiko? Cuma andelin satu pemasukan. Ada yang kerja di Taiwan, ngandelin satu pemasukan. Ketika mengalami kecelakaan kerja, dia harus pulang ke Indonesia, akhirnya income-nya nggak ada lagi. Nah, itu resiko. Nggak punya exit plan dari kerjaan yang selama ini mungkin kalau di Indonesia 9 to 5 atau 8 to 5, kerja kantoran maksudnya ya. Tapi kalau kita di luar negeri kerjanya 24 jam ya, kita nggak punya exit plan dari kalau nanti kalau udah apa namanya udah nggak kerja di Taiwan ngapain ya? Di kampung halaman ngapain ya? Nggak punya rencana nih gitu, nggak punya rencana pensiun dan lain sebagainya itu juga berisiko. Kayak gitu ya. Jadi gak berinvestasi itu beresiko, tapi tidak berinvestasi juga sama-sama beresiko ya. Ini ya tadi saya udah bahas sedikit. Ada 5 rekening yang sebaiknya teman-teman punya. Kalau 5 rekening kebanyakan dua deh gitu ya. Kalau dua gak apa-apa deh Kak. Saya pengen punya 3 rekening. Oke, bagus ya. Dipisahin. Minimal punya 3 rekening. Rekening pertama adalah rekening ketika gajian masuk dan itu untuk libur, untuk biaya kebutuhan sehari-hari ketika di Taiwan. Itu rekening pertama. Rekening kedua adalah rekening untuk dana darurat. Jangan diganggu-ganggu. Rekening ketiga adalah rekening untuk investasi gitu ya, untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Minimal punya 3 rekening. Nah, sekarang sampai sini nih, saya mau nanya dulu nih ke eh, kakak-kakak yang ada di Taiwan. Ada nggak yang punya lebih dari satu rekening atau uangnya semua ditaruh di satu rekening? Ada, Bu. Dan punya berapa rekening? Wah, Dua. oke, good. 2 rekening ini untuk apa aja, Bu? Ya, sementara untuk penyimpanan karena belum ada usaha. Ya, sempat sih terpikirkan untuk usaha, cuman dari keluarga tidak, sepertinya tidak ada yang mendukung. Terus dari anak juga kayaknya belum apa ya, belum bisa dipercaya. Jadi sementara untuk tabungan dan untuk keluar masuk dana, tapi ya benar-benar dikontrol gitu loh, Bu. Oke, nah yang penting dipisahkan. Kalau punya 2 rekening nggak apa-apa. Yang penting dipisahkan. Yang pertama adalah rekening. eh kalau gajian misalkan ada yang cash ya, ada yang tunai, ada juga yang ditransfer. Nah ketika gajian ditransfer, nanti langsung dibagi 2 gitu ya. Nah tadi ingat rumusnya ya, 10, 20, 30, 40. 10% untuk kebaikan, misalkan 10 kebaikan ini untuk apa? Bukan berkah loh ya, tapi untuk nolongin orang. Nolong orang itu kalau mau bantu orang ada tetangga, ada saudara, ada adik, ada ibu, mertua dan sebagainya. Ketika pinjam uang itu hanya boleh 10%. Kalau gajinya 10 juta itu hanya boleh 1 juta, gak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, ini sudah punya 2 rekening. Rekening yang pertama untuk apa namanya? Untuk naruh uang, uang masuk gitu ya. Terus nanti untuk kebutuhan sehari-hari, untuk libur, untuk kebutuhan selama di Taiwan. Nah, rekening yang kedua untuk dana darurat sama untuk investasi tadi, untuk nyimpen uang untuk dana pensiun. Nah, dana pensiun ini, Bapak Ibu atau teman-teman, kalau saya ya, contohnya misalkan saya punya, kalau saya diversifikasinya mungkin lebih banyak ya, karena saya punya 2 anak. Jadi saya semenjak menikah itu, saya punya, karena kita double income ya, suami saya kerja, saya juga kerja gitu ya. Jadi kita punya rekening masing-masing, tapi ada juga rekening yang kita kelola bersama, dan ada untuk tabungan, misalkan untuk anak-anak kuliah. Untuk anak-anak kuliah kita ada tabungan, kita punya dana tabungan darurat, kita juga punya dana pensiun. Dana pensiun, Bu, gimana sih? Nggak ada anak yang bisa kita percaya, nggak ada
keluarga yang bisa kita percaya gimana? Kita naruh uangnya di mana? Bank apa yang aman? Ada pertanyaan seperti itu. Bank yang aman itu yang dilindungi, yang terdaftar atau di bawah pengawasannya OJK. Misalkan saya pakai dua bank, saya pakai Bank Mandiri dan Bank BRI. Misalkan di BRI saya naruh dana pensiun, itu ada ininya ya, apa namanya ya? Ada ada programnya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang pakai BRI itu juga Bapak Ibu bisa apa bisa cek gitu ya. Tinggal klik aja investasi. Di klik investasi ini langsung ada misalkan untuk pensiun itu ada namanya DPLK ya. Ya, di Bank Mandiri ini, eh, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada SBN. SBN itu surat berharga negara, ada deposito, DPLK itu untuk pensiun, ada emas. Nah, ini ketika Bapak Ibu nanti misalkan mau nabung emas, aduh, tapi kalau nabung emas batangan fisik, nanti saya bingung naruhnya di mana. Kalau taruh di bank juga nanti ada uang administrasi dan sebagainya. Bisa nabung dalam bentuk nabung emas tapi nabungnya dalam bentuk online gitu ya. Itu ada. Bisa di bank milik pemerintah ataupun di Pegadaian. Itu aman. Jadi ada nabung emas tapi online, tidak dalam bentuk fisik. Tapi saya tidak sarankan di aplikasi-aplikasi lain untuk menabung emas di luar bank milik pemerintah yang dilindungi atau di bawah pengawasan OJK. Di sini ada juga RDN, ada juga tabungan rencana. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih tabungannya mau apa aja gitu ya. Di sini ada banyak banget. Nah, kalau investasi, Bapak Ibu juga bisa apa namanya? Bisa coba kalau yang saya apa namanya? Kalau yang saya pakai contohnya misalkan ada di Bright. Nah, di Bright ini ada mode untuk yang lightnya. Ya, lightnya itu yang lebih untuk pemula gitu ya. Ada yang untuk profesional, ada yang untuk pemula. Nah, ini misalkan kalau sahamnya, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di portofolio. Nah, ini tapi kalau Bapak Ibu nanti mau apa mau di saham seperti ini, punya portofolio seperti saya, misalkan nah itu harus beneran udah paham instrumen keuangannya. Nah, kalau untuk anak-anak, misalkan ada ibu-ibu kemarin nanya ke saya, Mbak, saya pengen nabung umroh, saya pengen nabung haji, tapi uangnya tuh nggak kekumpul terus. Kalau saya nggak tabung, nanti uangnya habis terus. Gimana caranya? Contohnya bisa di BSI. BSI itu ada tabungan untuk umroh, ada tabungan untuk haji. Misalkan nanti Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa pelajari seperti itu ya. Nah, di akun di Bank Mandiri juga sama ya, Bapak Ibu. Ini ada bisa punya lebih dari satu rekening dengan cara Bapak Ibu daftar satu kali aja ke bank. Nanti di aplikasi Bapak Ibu bisa punya lebih dari satu tabungan, bisa lebih dari satu rekening. Dan ini bisa di satu aplikasi yang sama. Jadi buka rekening barunya gampang. Hanya buka di aplikasinya saja. Sekarang cari yang mudah aja gitu ya, supaya nggak perlu ke bank. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa misalkan ini untuk saving nih. Kita punya misalkan saya nih ya, ini saya punya dua tabungan untuk di Bank Mandiri. Misalkan ya saya pisah nih, dana untuk saya pakai sehari-hari dan dana untuk dana darurat. Oke? Yang selanjutnya saya punya tabungan rencana nih. Karena anak saya dua, maka saya punya dua tabungan. Saya kasih nama nih, karena anak saya tuh yang kecil pengen jadi dokter katanya. Jadi dokter kan mahal gitu ya. Saya kasih tabungan, kasih nama nih, dokter, nama anak saya Haula, Haula Ginantaka ya. Dokter Haula Ginantaka. Ini ada apa? Ada tabungannya. Terus saya juga pengen punya tabungan pensiun meskipun sebenarnya ya, sebenarnya suami saya juga karena dosen kerja, sebenarnya kita punya dana pensiun gitu ya. Kita punya dana pensiun dari pekerjaan, kita ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS untuk kesehatan dan sebagainya, tapi kita punya proteksi lain di luar dari pemerintah gitu ya. Kita punya untuk pensiun juga, dana pensiun juga ada. Jadi dana dana kita itu kita bagi di tiga rekening. Ya, jadi kita punya misalkan anak-anak, saya sama anak-anak pengen, kita udah umroh misalkan pengen haji nih. Nah, kita punya tabungan haji seperti itu ya. Jadi udah bagus Bu. Tadi sudah dipisah di dua rekening. eh, tapi tadi penggunaannya rekening yang pertama itu sebaiknya untuk kebutuhan sehari-hari.
rekening yang kedua sebaiknya untuk dana darurat dan juga dana pensiun atau dana untuk investasi. Nanti dananya jangan dibiarkan mengendap, Bu. Nanti kayak teman saya yang di Hong Kong, nanti nyesel. Jadi 2011 dia punya uang 50 juta, ditaruh aja di bank, nanti 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian uangnya tetap di sana, nilainya tuh nggak sama lagi. Mungkin nominalnya tetap 50 juta karena tabungan itu kalau kita lihat bunganya, tabungan itu kecil bunganya. Itu akan keambil sama pajak dan administrasi. Bahkan even untuk deposito itu juga kecil, returnnya tuh kecil gitu. Tabungan itu apa? Bunganya tuh kecil, deposito juga sama gitu. Misalkan saya pernah punya deposito untuk 100 juta aja itu apa returnnya tuh kecil gitu ya. Jadi ibu juga harus mulai pelajari nih, harus mulai pikirin kira-kira saya baiknya punya tujuan keuangan jangka panjang gitu ya. Jadi misalkan gini, pokoknya tiap terkumpul 50 juta saya akan taruh uang ini misalkan dibeliin jadi emas. Nah, misalkan itu contoh ya. Atau misalkan tiap 50 juta saya akan taruh di deposito kayak gitu ya. Nah, itu ya, itu harus di apa ya? Harus siapkan dari sekarang ya. Karena kalau uang dibiarkan cash aja itu nanti pasti akan terkena inflasi gitu ya. Oke, sih. Ada lagi? Oh, udah banyak nih responnya ya. Sebentar, saya bikin PPT-nya nggak manual ya, Bu. PKEL lebih cepat ya, betul. Saya milih investasi properti tanah sawah, boleh. Investasi di properti itu good. Saya juga punya lahan, saya punya sawah, punya kebun, saya punya. Di Bogor saya punya kebun juga, saya punya kolam ikan, saya punya kebun gitu ya. Saya punya kebunnya juga ditanami jati, misalkan gitu ya, pohon-pohon yang 5 tahun, 10 tahun itu nilainya bagus. Nah, tapi jangan 100% di sana. Ingat ya, kita harus tetap punya dana, minimal kita bagi dua. Ada yang sering kita bagi tiga, jangka pendek. Nah, jangka pendek ini dana darurat atau dana-dana yang liquid. Bisa dicairkan cepat kalau kita in case terjadi sesuatu, musibah atau kita butuh banget mau nikahin anak misalkan gitu ya. Itu jangka pendek. Jangka menengah kita harus punya. Itu deposito bentuknya, eh, dalam bentuk emas boleh gitu. Jangka panjang. Sekarang itu kalau misalkan tiba-tiba butuh duit, sawah jualnya tuh nggak cepet. Kita punya rumah, saya diinvestasinya di properti semua, Bu. Saya punya lahan banyak, saya punya rumah lebih dari satu. Nggak apa-apa, coba jual rumah. Kalau kita tiba-tiba butuh duit, jual rumah itu ada yang sampai 10 tahun gak laku-laku, ya. Jadi harus dilakukan diversifikasi ya. Jangan hanya di satu instrumen saja. Oke, itu sudah bagus ya. Oke, sebentar kita cek dulu pertanyaannya. Sorry, sorry. Kenapa ini ke atasnya? Kita cek dulu untuk chatnya. Oke. Lebih suka investasi beli emas item, good. Beli emas item atau item, Bu? Beli emas boleh, oke. Beli emas, good, bagus ya. Tapi ya jangan semua di emas ya. Kalau bagi-bagi angpau seperti tradisi nggak boleh, enggak. Untuk sadar boleh. Tapi tadi ada porsi ya, 10, 20, 30, 40. Ingat, untuk kebaikan itu hanya 10%, bukan 100% ya. Jangan sampai kita bantu orang tapi nyusahin diri kita. Allah juga nggak suka kayak gitu ya. Oke. Orangnya masih di Taiwan, angpaungnya tetap jalan. Setiap kirim uang harus dibagi. Eh, boleh bagi-bagi, tapi itu tadi ya, tetap ingat dengan rumus yang saya kasih. Supaya, karena apa? Karena tadi banyak banget cerita-cerita orangnya udah tua, dulunya baik, bantu saudara, tapi ketika kita udah tua, kita pinjam uang 100 ribu aja nggak ada yang ngasih. Banyak kondisi yang kejadian kayak gitu. Kemarin teman saya yang dari Indramayu sedih banget ceritanya, karena kondisinya begitu. Mbak, dulu saya kerja, dia pernah kerja di Arab Saudi, pernah kerja di Singapura, Malaysia, pernah di Hong Kong terakhir. Dulu ketika kerja itu ya ampun dia baik banget, ada tetangga segala macam pinjem tuh selalu dikasih. Bahkan piutangnya di luar itu lebih dari 100 juta. Tapi ketika dia butuh duit, gak punya uang sama sekali itu gak ada yang bantu gitu ya. Kita harus selalu ingat kondisi di mana seperti itu ya. Oke, kalau dipakai gadai sawah Ini ya, gimana Kak. resikonya? Gadai itu boleh, tapi harus dilihat kemampuan orang untuk ngembaliin.
menggadai itu sama dengan gini. Gadai itu enaknya gini. Gadai itu uang kita akan balik. Misalkan saya gadai sawah, orang yang gadai sawah itu minta uang 50 juta ke saya. Nah, jangan langsung ACC. Jangan langsung, oke deh, saya punya uang 50 juta, saya gadai sawah ibu. Nanti ibu balikin ya uang saya ke saya. Uangnya ke saya 50 juta. Nggak boleh langsung seperti itu. Harus dilakukan evaluasi, dicek dulu, diidentifikasi dulu. Ini sawah yang digadai ke ibu, kalau dijual kira-kira nilainya berapa? Dicek NJOP-nya berapa, harga pasarnya berapa, luasnya berapa. Ternyata ada teman yang pernah kejadian seperti ini di kampung halaman saya. Dia gade sawahnya 50 juta, ternyata itu modus gitu ya, modus. Em, dia emang nggak bisa, ketika dia jual sawah susah, harganya rendah, akhirnya dia gade itu ke temen apa ke teman saya yang di luar negeri. Dia nggak lihat kondisi sawahnya kayak gimana, ternyata itu kondisi sawahnya juga kurang good. Ketika diolah apa diurus sama keluarganya, ternyata modalnya besar tapi sering rugi karena kondisinya sawahnya itu deket banget sama sungai, jadi sering keluapan banjir, akhirnya seringnya rugi. Akhirnya apa, ketika diminta balikin duitnya, orangnya bilang, "Bu, saya nggak sanggup balikin duitnya. Udah deh sawahnya buat ibu." Nah, teman saya mikir, wah untung banget, gade sawah dapet sawah. Tapi ketika dia cek balik ke Indonesia, ternyata kondisi sawahnya nggak se kalau diuangkan itu nggak akan nyampe 50 juta. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi gade sawah boleh, tapi nilai gade itu contohnya saya misalkan waktu itu gade nilainya 50 juta, tapi nilai kebunnya ketika saya jual itu 500 juta. Nah, itu boleh. Gadenya harga 50 juta, tapi nilai pasaran kebun itu 500 juta. Itu oke harga gadenya ya. Tapi kalau misalkan ternyata harga gadenya lebih tinggi gitu, tapi ketika dijual itu cuma berapa, itu hati-hati ya. Saya punya 3 rekening. Oke, sudah good. Yang punya 3 rekening, coba di-share. Kak Fatma Yiyi. Kak Fatma, itu rekeningnya dipakai, pemisahannya kayak gimana nih untuk 3 rekening ini? Ada yang nggak punya rekening? Oke, Kak Fatma Yiyi. Ya, halo Ibu. Apa? Standby? Ya, ngomong aja ya, bentar. Maaf. Boleh, silakan. Gini ya Bu, saya punya 3 rekening, tapi yang 2 itu BNI sama BRI. Nah, yang Oke. BRI itu kan ada Brimonya, jadi itu uang untuk Ya, keluar masuk gitu. Uang untuk keluar masuk kebutuhan ini dan itu, kayak gitu. Terus, kalau yang satunya kan di Taiwan, yang pos, rekening pos yang untuk nabung NT. Jadi oke. ada nabung ente, terus BRI yang untuk keluar masuk, terus yang BNI itu stop di situ. Jadi nggak bisa keluar gitu Kak, kecuali saya pulang ke Indonesia. Jadi setiap nabung ya Oke. kumpulnya di BNI kayak gitu. Hmm. Oke. Sip, udah bagus ya. Mm, Ada satu rekening yang memang tidak bisa diambil gitu ya, tapi itu betul. nanti untuk bisa untuk dana pensiun. Tapi ingat ya tadi rumusnya ada 3. Pertama menghasilkan uang, ingat gak? Yang kedua kelola uang, udah good nih. Step 1, step 2 udah oke. Tinggal lanjut. Ya, Yang ketiga adalah menggandakan uang. Tadi atau mengamankan supaya supaya nilai uangnya tidak tergerus inflasi. Saya ingat banget dulu ya ketika saya sekolah SD misalkan ya, kayaknya dulu SPP itu cuma 10.000, 20.000 gitu ya ketika SD itu. Tapi ketika sekarang saya nyekolahin anak di sekolah SD gitu ya, yang full bahasa Inggris, masuknya aja udah 30 juta gitu ya. Udah puluhan juta gitu. Kayak saya sampai mikir SPP-nya per bulan udah apa berapa juta gitu, kayak kok jauh banget ya gitu antara dulu kita dan sekarang. Nah, itu namanya inflasi. Jadi itu contoh sederhana adalah gorengan. Gorengan dulu harganya 500 rupiah gitu, sekarang 5.000. Nah, itu namanya inflasi. Jadi uangnya jangan hanya disimpan aja, tapi harus diamankan di instrumen. Contohnya emas, itu udah good, tadi udah bagus. Di properti boleh, tapi ingat jangan 100% di satu instrumen ya. Jadi, Bu, saya uangnya mau didepositkan boleh.
Deposito itu boleh, tapi jangan 100% di deposito, oke ya? Minimal pilih 2 instrumen, namanya diversifikasi. Pakai bank digital. Yang bank digital apa nih? Bank digitalnya bank jago, bank apa? Ada Kakadek Intan. Banknya, bank digitalnya apa? Hati-hati ya dengan bank digital, harus yang diawasi oleh OJK ya. Oke, ada ada Widi yang punya 5 rekening Indo dan 1 rekening Taiwan. Oke, good. Tadi sudah sesuai arahan ya. Punya 5 rekening dan 1 rekening di Taiwan. Oke. 3 rekening BCA, BNI, dan Bank Pos. Oke. Ada yang punya 3 rekening juga. Oke, udah nggak aku pakai karena potongannya. Ya memang ya kalau di bank itu ada administrasinya ya. Jadi sekarang masih setia BCA tabungan kerja waktu di Jakarta. Kalau tabungan di Taiwan rekening pos, bunganya lumayan 1 tahun dapat 2 kali. Oke. Di Taiwan punya, di Indo ada 2. Satu BNI, yang kedua BRI buat darurat jika ada kebutuhan keluarga atau pembelian properti. Oke, boleh ya. Ingat, untuk properti gak boleh 100%. Ada teman saya yang punya rumah mewah banget, bagus banget gitu ya. Dan punya sawah, tapi nggak punya uang buat darurat. Nah, ingat ya, sawah itu harus punya modal. Sehingga bisa menanam padi. Kalau nggak punya modal, punya sawah juga gimana ngelolanya gitu ya. Akhirnya digadein ke orang gitu ya. Kayak gitu. Atau misalkan bagi hasil dengan orang lain, oke? Oke, semoga amin. Terima kasih atas doanya. Oke, udah dikasih screenshot ya sama Kak Elana. Kayak gitu. Emas, oke. Emas hitam tuh tanah. Oh ya ampun. Oke, istilah emas hitam tuh ternyata tanah. Oke, tanah juga bagus. Tapi ingat ya, saya mau ngasih 2 em, apa ya highlight untuk tanah. Tanah ini ada 2 pilihannya. Pertama, beli tanah yang harganya mahal di lokasi strategis. Harganya memang lebih tinggi, tapi jualnya possibilities atau kemungkinan untuk terjual lebih cepatnya kalau di lokasi strategis itu lebih tinggi. Contohnya di lokasi yang dekat sekolahan, dekat tempat kuliah, itu harganya mahal per meternya, tapi ketika kita butuh uang, nanti bisa dijual lebih cepat karena akan banyak orang yang mengincar lokasi itu. Yang kedua, beli tanah dengan harga yang lebih murah. Dapatnya luas, tapi lokasinya pasti nggak strategis. Kita nggak akan pernah dapat keduanya. Kita nggak akan dapat lokasi strategis tapi murah. Itu jarang banget. Kecuali ada orang butuh uang banget sampai dijual murah itu jarang. Ya, jadi kuncinya itu. Nah ada dua pilihan ya. Tadi lokasi strategis harganya lebih tinggi, tapi ketika kita butuh uang dijualnya mungkin lebih tinggi. Itu bisa ngamanin aset kita dan bisa dapat eh, harga selisih gitu. Dulu kita misalkan beli 500.000 per meter, 10 tahun kemudian harganya mungkin bisa 5 juta. Nah, itu dapat selisih itu bisa dijual. Oke, itu bagus. Yang kedua, itu juga bisa buat usaha ya, usaha kos-kosan, usaha dan Enggak, sebagainya, bahkan bisa enggak. disewakan. Siapa sih? Oke, yang kedua itu bisa, Bu, saya tuh uangnya tuh nggak banyak gitu ya. Saya tapi pengen dapat tanahnya yang luas. Bisa. Bisa dengan cara apa? Contohnya misalkan saya punya lahan hampir yang di Ciamis itu sekitar 5 hektar lahan. Dan itu tidak strategis karena di pelosok gitu ya. Di kampung halaman saya tuh pelosok banget, 4 jam dari kabupaten. Akhirnya apa? Supaya ini bernilai tinggi, karena di sana dekat dengan pabrik-pabrik kayu, akhirnya saya nanam kayunya kayu jati. Jadi kita tanam selama 5 tahun, 10 tahun, mungkin nilainya akan tinggi. Jadi bukan nilai tanahnya yang naik, tapi yang kita tanam yang naik gitu ya. Contohnya harga apa kayu jatinya. Jadi kita sudah riset dulu, oh harga kayu jati itu berapa gitu. Nah, kalau kita tanam berapa ribu pohon, ya mungkin kita akan dapat return, tapi bukan dari tanahnya, tapi dari apa yang kita tanamnya kayak gitu ya. Mungkin ada juga yang usaha, Bu, saya punya lahan luas tapi nggak terlalu strategis, akhirnya ditanami durian, boleh ya, ditanami alpukat. Karena apa? Durian itu nilainya tinggi ketika dijual, alpukat atau duku dan sebagainya gitu ya. Jadi 2 pilihan harus dilihat gitu ya. Ketika itu strategis bisa buat usaha, kos-kosan dan sebagainya supaya dapat return.
Nah, kalau misalkan itu gak strategis tanahnya, kita nanam sesuatu yang memang itu tuh bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Contoh menyimpan untuk jangka pendek bagusnya di mana? Jangka pendek. Oke, jangka pendek boleh di deposito gitu ya. Kalau jangka pendeknya ini berapa? Contohnya deposito ada yang 1 bulan, ada yang eh, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, ya jangka pendeknya boleh di deposito juga aman. Atau kalau uangnya cukup besar, kalau deposito itu returnnya kecil ya, hanya maksimal tuh 6% per tahun. Kalau misalkan mau yang lebih besar, boleh di SBN atau di surat berharga negara. Jadi negara kita ngutangin negara nih, tiap bulan kita dapat kupon. Jadi selain uang kita tetap nanti misalkan saya mau taruh di yang jangka waktunya 3 tahun, ada yang jangka waktunya 1 tahun. Bisa ditaruh di sana, tiap bulan kita dapat keuntungan. Contohnya misalkan kalau kita naruh 10 juta, itu akan dapat 45.000 kuponnya per bulan, misalkan gitu ya. Kalau dikali per tahun kan lumayan. Kalau naruhnya 100 juta, dapatnya pasti lebih banyak gitu ya. Itu contoh di jangka pendek. Ingat ya kalau untuk jangka pendek, itu jangan di instrumen yang susah liquidnya gitu ya. Kayak contohnya mau naruh jangka pendek tapi dibeliinnya ke sawah gitu ya. Jualnya susah nanti lama, apalagi kalau sawahnya itu misalkan atau tanahnya itu nggak strategis ya. Pengen punya usaha tapi nggak ada yang bisa dipercaya. Semua orang begitu ya. Kebanyakan. Gimana solusinya? Pernah percaya sama orang usaha bawang malah ditipu uang nggak balik. Mau titip ternak tapi teman jauh jadi takut juga. Mau solusi. Oke. Banyak yang seperti ini. Kalau misalkan pengen punya usaha tapi kok susah banget. Nah, salah satunya mungkin bisa cari alternatif. hmm, Pernah dengar nggak Bu franchise? Misalkan yang saya pernah cerita, misalkan dia punya yang teman-teman di Hong Kong tuh ada yang usahanya Ranisa Fried Chicken, misalkan itu kan semuanya sudah di apa ya? Sudah di setting gitu, sudah disiapkan. Nah, tapi saya susah Bu nanti nyari karyawan dan sebagainya nggak ada yang dipercaya, nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak bisa usaha karena nggak ada orang yang dipercaya, mungkin alternatif lainnya adalah naruh uang kita di temen yang punya usaha, udah bagus, udah jalan. Nah, tapi Bu, nggak ada nih temen yang bisa dipercaya. Nah, kalau ini saya lebih sarankan ya tadi, uangnya diputarnya di investasi aja, yang ngasih return, yang sama-sama ngasih return itu bahasa Indonesianya itu ngasih bagi hasil gitu ya. eh, Mungkin bukan bagi hasil, ngasih keuntungan gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi contohnya tadi mungkin bisa ditaruh di deposito, di SBN, di RDN, ada obligasi negara dan sebagainya gitu ya. Mungkin nanti next time kita bisa kulik lebih jauh tentang itu ya, tentang karena itu eh, cukup butuh waktu juga ya untuk teman-teman nanti tahu lebih banyak, apalagi nanti kalau mau ke saham gitu ya itu harus harus fokus belajar di sana ya. Emas baiknya invest di Antam atau perhiasan. Kalau saya sarankan di Antam. Saya nggak sarankan perhiasan karena apa? Pertama, kalau emas perhiasan itu nanti ada potongan ya. Kalau mungkin, apalagi kalau misalkan emas perhiasannya yang banyak mata-matanya gitu ya, banyak banget kayak berlian-berliannya, banyak matanya gitu. Tiba-tiba nanti misalkan em, ada teman saya yang kayak dia seneng gelang atau misalkan cincin, tiba-tiba mata cincinnya hilang gitu kan, jadi nilainya berkurang. Nah itu contoh ya. Jadi kalau saya tuh nggak punya perhiasan, saya nggak suka perhiasan. Jadi saya investasinya di Antam. Di Antam ini nilainya jangan yang kecil banget. Kalau saya saranin itu dari mulai 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram. Jadi gramasinya itu jangan yang banyak banget gitu misalkan. Lebih baik misalkan yang 10 gram. Jadi nyicil nih tiap gajian. Tadi ingat ya, kalau gaji 10 juta minimal minimal teman-teman tiap bulan itu harus menyisihkan 2 juta. 2 juta kalau harga emas sekarang itu hanya dapat 1 gram. Mungkin kalau harga nanti turun dapat 1,5 gram. Nah, minimal investasi 1 gram emas, uang lebihannya ditaruh di dana darurat atau dana investasi untuk bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi
saya lebih saranin emas antam. Saya punyanya emas antam, saya nggak punya perhiasan. Saya tuh punya perhiasan sebenarnya cincin kawin aja kayaknya ya. Saya cincin kawin itu juga cincin tunangan, cincin kawin itu juga dulu hilang satu gitu ya. Jadi itu sangat rentan hilang gitu. Jadi semenjak itu bahkan kita tuh di circle saya, di pertemanan saya, kalau misalkan ada teman melahirkan atau kemarin misalkan saya melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua, teman-teman saya tuh nggak ngado apa kayak baju gitu. Teman-teman saya tuh biasanya ngadonya emas gitu ya. Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, bahkan misalkan kalau teman-teman dari kantor ngadonya 5 gram gitu. Nah itu lebih bermanfaat gitu ya. Yakin deh itu lebih bermanfaat. Jadi kita biasain nih kalau punya teman arisan, kalau punya teman pengajian, teman satu kampung, kalau mau saling menghadiahi, coba deh hadiahinnya emas minimal 1 gram gitu ya. Itu akan lebih bermanfaat disimpan gitu ya. Tapi hati-hati kalau emas fisik jangan sampai hilang. Kalau hilang udah sayang gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau emasnya dalam bentuknya fisik. Kalau saya sarankan, kalau teman-teman masih di luar negeri, emasnya bisa dalam bentuk yang non fisik. Di Pegadaian itu ada ya, teman-teman boleh cari tahu emas yang non fisik di Pegadaian itu ada. Nanti ketika balik ke Indonesia misalkan saya pengen lihat emas saya yang udah saya tabung misalkan udah dapat 100 gram, saya pengen lihat fisiknya boleh apa dari emas yang non fisik ini dipindahin ke emas fisik, nanti teman-teman bisa pegang sendiri gitu emasnya. Nanti saran saya disimpan di bank. Ada namanya safe deposit box gitu ya. Tapi ini berbayar gitu ya per tahun, ada biayanya gitu ya. Oke, selanjutnya belum pernah terjun di saham. Boleh jelasin Bu gimana caranya dan gimana supaya kita bisa menghasilkan keuntungan. Saya sarankan untuk saham ini mungkin sebelum nanti kita mungkin ada pertemuan berikutnya kita bahas tentang ini. Karena kalau saham itu memang harus A to Z gitu ya, dari membahas fundamental, dari taktikal dan sebagainya itu sangat butuh waktu. Saya sarankan dari sekarang Ibu misalkan kalau misalkan mau seperti saya pakai kan aplikasi untuk saham tuh banyak. Ada banyak banget. Jadi Ibu mungkin bisa mulai dari belajar di YouTube. Belajar misalkan di aplikasi Bright untuk saham di yang BRI. Misalkan, Bu, saya tuh punya uangnya di BRI. Oh, saham saya nanti belajarnya gimana? Boleh di aplikasi Bright. Jadi uang yang dari BRI nanti bisa masukin ada namanya rekening RDN, rekening untuk jual beli saham. Nanti install dulu aplikasi Bright-nya, itu ada mode untuk pemula. Ya, boleh install dulu, pelajari tutorial untuk pakai aplikasinya. Nanti mungkin ke depan kalau misalkan mau bahas tentang itu ya Kak Elhana, kita mungkin bisa ada kelas itu ya. Oke, karena memang kalau saham itu harus banyak baca dulu, harus punya ilmunya dulu gitu ya sebelum terjun ke sana. Kalau enggak nanti uangnya habis gitu ya. Saya punya 4 rekening ya, 2 di Indonesia, 2 di Taiwan. Oke, good. 3 bank, persis seperti. Oke. Bu, kalau ingin buka BRI Link itu gimana ya, Bu? Terus ada persyaratannya nggak ada ya. Banyak teman-teman yang ketika balik ke Indonesia, dia punya toko sembako, dia juga sambil buka BRI Link. Link ya, BRI Link itu bagus. Nanti tinggal datang ke cabang terdekat yang misalkan kakak nih tinggal di mana misalkan ya saya misalkan di Kecamatan Caringin. Nah, nanti datang ke di bank cabang terdekat, nanti tanya persyaratannya. Itu ada persyaratannya. Kakak boleh dari sekarang boleh ketik di Google cara buka Briling, persyaratannya apa saja akan keluar semua. Itu akan dikasih tahu sama AI ya. Nah, kurang lebih seperti itu jadi bisa disiapkan dari sekarang ya. Bang Neo, e-commerce oke. Nggak apa-apa, Bang Neo. Oke, yang penting sudah berizin dan diawasi oleh OJK ya. Kalau kelebihannya bank digital itu mereka ngasih lebih banyak benefit. Kadang untuk misalkan ada bank-bank yang baru ya, bank-bank digital itu mereka ngasih
bunga deposito lebih tinggi ketimbang bank punya pemerintah. Kalau kita bilang banknya plat merah, bank plat merah tuh BRI, BCA, Mandiri dan sebagainya. Bank digital ini ngasih return lebih tinggi. Kalau misalkan di bank pemerintah itu cuma 5%, mereka bisa 6% atau ke atasnya. Seperti itu ya. Salah satu kelebihannya bank digital. Tapi tetap harus hati-hati ya. Jangan naruh semua uang di sana. Selalu ingat apa namanya rumusnya, nggak boleh naruh uang atau investasiin uang hanya ke satu tempat saja. Oke? Baju baru punya rekening pos Taiwan. Oke, nanti mungkin mulai bikin satu rekening untuk balik ke Indonesia, bikin satu rekening Bank Indonesia ya. Kalau misalkan kakaknya bukan berasal dari kota, Bank BRI juga bagus ya, karena itu lebih banyak cabangnya. Kalau saya rumah sederhana, yang penting ada usaha yang berjalan. Oke, itu juga bagus karena apa? Rumah besar itu biayanya juga besar. Jadi rumah itu bukan cuma aset tapi liabilities. Tapi kita harus ngeluarin uang untuk maintenance. Contohnya, kalau rumahnya sederhana, kamarnya cuma 2, listriknya juga yang subsidi. Mungkin paling besar cuma 450. Em, atau satu paket mungkin ya listriknya. Tapi kalau saya misalkan di Bogor rumah saya karena ini juga termasuk kantor, termasuk juga untuk kegiatan, ada perpustakaan dan sebagainya, kamarnya banyak, listriknya juga yang nggak subsidi gitu, listriknya juga besar, tiap bulan itu pengeluarannya juga besar, airnya juga besar dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau pilihannya rumah itu memang nggak perlu mewah, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Saat ini kebutuhan saya adalah rumah besar gitu ya, karena kita sering kegiatan. Pekan lalu juga kita ada live in, misalkan mahasiswa dari Belanda, mereka pada stay di sini gitu ya. Tapi rumah kita juga menghasilkan uang karena kita sewain gitu ya. Kita punya villa dan itu rumahnya kita sewain, nah itu menghasilkan uang gitu ya. Tapi kalau rumah hanya untuk rumah tinggal, eh, saran saya tuh nggak perlu besar-besar, apalagi nanti kalau sudah pensiun. Lebih baik uangnya untuk memenuhi kebutuhan kita supaya saat pensiun itu kita nggak perlu kalau orang Sunda bilang kayak belangsak banget gitu, kayak nggak perlu menderita gitu dengan kita hidup yang sederhana, tapi tiap bulan kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Saya lebih pilih gaya hidup yang seperti itu ya. Untuk rekening ketiganya di Taiwan. Oke, karena rekeningnya udah habis dengan potongan setiap bulan. Oke. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan kakaknya dalam waktu apa namanya sekarang misalkan baru di Taiwan 1 tahun gitu, baru 2 tahun, rencana di Taiwan kerja sampai 10 tahun misalkan, saya tetap sarankan punya satu rekening untuk dana pensiun gitu ya, untuk balik ke Indonesia, untuk modal balik ke Indonesia. Saya sarankan tetap punya satu rekening untuk di Indonesia. Ya tadi contohnya satu rekening yang nggak bisa diambil gitu ya, supaya apa? Supaya uangnya nggak habis ketika di Taiwan. Tiba-tiba pengen healing, tiba-tiba pengen jalan-jalan, tiba-tiba pengen beli tas branded gitu ya. Nanti uangnya habis ya. Sebaiknya tetap punya satu rekening di Indonesia yang nggak bisa diambil terus, diambil-ambil ya. Em, saya masih cari ide untuk buka usaha untuk jangka panjang di Indonesia, tapi belum dapat jalan keluar karena masih di Taiwan. Jadi masih teori, nggak apa-apa ya. Kita kumpulin ilmunya dulu, nanti supaya bisa terjun usaha di Indonesia. Dalam otak udah banyak banget ide mau usaha apa, tapi masih hayalan. Oke, gimana cari usaha yang sesuai di Indonesia? Saya sarankan ketika nanti teman-teman pulang ke Indonesia, nggak perlu mikirin usaha yang keren, tapi pikirin usaha yang sustain. Yang sustain itu yang bisa dijalanin tanpa perlu banyak teori, tanpa perlu banyak, aduh harus begini, harus begitu. Contohnya, yang resikonya rendah, buka briling misalkan, jualan pulsa, jualan gas, jualan sembako gitu ya. Tapi kita tetap harus punya pembeda. Contohnya misalkan warung sembakonya kita kan sudah terbiasa rapi, misalkan bersih. Warung sembakonya jangan seperti yang sudah ada yang kebanyakan yang di kampung halaman, tapi kita bikin raknya yang rapi gitu ya, kayak warung-warungnya Madura gitu ya, raknya rapi, tersusun. Jadi orang tuh pas datang ke toko sembako kita tuh kayak nggak bingung nyari gitu, kayak Alfamart gitu ya, kayak Indomart, tapi ini punya kita sendiri. Itu contoh. Nah, Alfamart, Indomart itu juga bisa jadi salah satu cara teman-teman tadi. Saya punya uang, uang saya tuh cukup banyak, Bu.
saya pengen punya usaha, tapi gimana? Saya nggak mau pusing rekrut orang dan lain sebagainya gitu, ngitung supply, nyari supplier dan sebagainya. Boleh. Salah satunya bisa usaha Indomart atau Alfamart. Ada salah satu teman, dulu juga saya hampir buka usaha Alfamart, Indomart, waktu mertua saya mau pensiun waktu itu. Untuk usaha Alfamart misalkan itu minimal punya uang 500 juta gitu ya. Kalau punya uang 500 juta boleh usaha Alfamart, kita punya lahannya di pinggir jalan, kita udah punya bangunannya, nanti sistemnya Alfamart yang akan urus untuk kita. Jadi nyariin pegawai dan sebagainya, supply barang dan sebagainya, kita nggak perlu mikirin lagi. Nah, cari usaha yang seperti itu. Cari usaha yang kita nggak perlu mikir banyak, yang penting kita punya duit banyak gitu ya. Itu contohnya ya. Kalau kita punya duit nggak banyak, modalnya nggak banyak, kita mikirnya akan banyak ya. Karena tadi buka usaha toko sembako. Jadi usaha-usahanya itu yang memang akan dibutuhkan terus-menerus sama orang. Akan dicari terus. Ya salah satunya kan toko beras, jual gas, jual pulsa yang emang dicari terus sama orang setiap hari. Jangan jualan baju. Karena itu keinginan. Kita jualnya yang dibutuhin orang. Berarti jual kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kalau kita jualannya aksesoris, orang nggak beli aksesoris juga nggak apa-apa. Tapi kan kayak jualan aksesoris itu mungkin kita bisa dapat keuntungan lebih banyak. Tapi cash flow atau arus kasnya itu akan lama gitu ya. Contohnya ada salah satu teman TKI yang di Jawa Timur, karena memang dia sama suaminya seneng bikin kayak bikin-bikin wayang, bikin sesuatu dari kayu gitu ya, furniture-furniture. Dari satu, kalau satu furniturnya terjual, memang dapat keuntungan lebih besar. Tapi orang nggak beli furniture, nggak beli tempat tidur tuh nggak tiap hari, ya. Kalau beli tempat tidur, beli lemari, beli kursi itu nggak tiap hari orang. Beda sama beli beras gitu. Jadi kalau misalkan modal kita nggak besar, cari usaha yang memang dicari orang setiap hari. Ya, seperti itu. Oke, ada franchise Alfamart, oke good ya. Ada franchise Indomart juga. Oke, kalau Indomart ada yang lebih besar modalnya gitu ya. Kalau tapi nanti bisa langsung dicek ke websitenya, itu ada alurnya gitu ya, alur pendaftaran dan berapa modal yang dibutuhkan gitu ya. Oke, dipegang sendiri lebih aman tidak kepake. Oke, jadi punya tabungan bank pos, tabungan emas, properti dan tabungan dolar dan rupiah tapi bukan disimpan di bank. Dipegang sendiri lebih aman tidak kepake. Tapi ada resiko hilang ya. Hati-hati kalau dipegang sendiri nggak ditaruh di bank. Kebayang nggak sih punya uang cash banyak banget? Dan hati-hati kalau nanti pulang ke Indonesia bawa uang cash banyak-banyak kena imigrasi ya. Jadi mungkin Kak Lana bisa share informasi berapa banyak uang tunai atau emas yang boleh dibawa ya. Dan itu nggak boleh ditaruh di bagasi karena pasti hilang ya. Ada batasan maksimal uang tunai yang boleh dibawa ke pesawat. Ada batasan emas maksimal yang boleh dibawa. Jadi hati-hati kalau itu dipegang dalam bentuk fisik ya. Sebaiknya ditaruh di bank. Beli tanah udah ada pohon alpukat 30, kalau rekening 2 tapi yang satu Bank Indo dan Bank Pos. Oke, good ya. Pohon alpukat itu bisa jadi investasi juga kalau alpukatnya organik dan harganya mahal, dipelihara ya. Tanahnya strategis dekat PT dari Korea. Oke. Tahun ini bisa bikin kos-kosan. Good. Oke ya, kos-kosan juga bagus. Tapi harus dilihat, jangan bikin kos-kosan mewah, harganya mahal, tapi ternyata apa namanya, nanti konsumennya hanya mampu bayar 500.000 per bulan. Sementara kos-kosan yang dibikin itu misalkan harganya sebenarnya harusnya 1 juta per bulan. Kos-kosan itu harus dihitung BEP, ingat ya, break even point. Contohnya gini. Bangun kos-kosan 10 kamar, ya. Bangun kos-kosan 10 kamar. Uang yang dikeluarkan itu 500 juta, misalkan ya. Oh, sorry, atau misalkan mungkin 300 juta ya kalau di daerah. 300 juta. 300 juta ini sebulan itu 500.000 per kamar. Berarti dalam 1 bulan itu
omsetnya ya kos-kosan itu 500.000 dikali 10 kamar berarti punya uang 5 juta. 5 juta 300 juta dibagi 5 juta. Berarti 60 bulan ya. Eh, karena 1 bulan itu dapatnya tadi 5 juta karena punya 10 kamar berarti 60 bulan. 60 bulan itu berarti 5 tahun. 5 tahun baru balik modal, tapi itu juga belum dikurangi dengan biaya pemeliharaan. Ingat kalau kita punya kos-kosan itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Mungkin atapnya bocor, mungkin kerannya rusak, mungkin kita harus bayar penjaga kos supaya kosnya aman, mungkin kita harus pasang install CCTV dan something like that. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Tadi kalau misalkan apa? Kalau misalkan tadi modalnya 300 juta, per bulan dapatnya 5 juta, oh Kak, tapi dari 5 juta itu ternyata aku harus kurangin 1 juta. 1 juta itu untuk biaya pemeliharaan. Oke, berarti tadi 300 juta dibagi 4 juta. Karena tadi ya, yang 1 juta itu untuk bayar orang sama untuk biaya pemeliharaan. Berarti dibagi 4 juta. Berarti total adalah 75 bulan. 75 bulan dibagi 12 itu adalah 6 tahun lebih. Jadi 6 tahun lebih uangnya baru balik. Modalnya kita baru balik. Setelah 6 tahun, 6,25. Berarti 6 tahun seperempat gitu ya. Seperempat berarti tahun 12 dibagi seperempat berarti 3 ya. Jadi 6 tahun 3 bulan. Setelah 6 tahun 3 bulan modal kita baru balik. Nah, itu baru laba, baru keuntungan. Ya, seperti itu. Jadi kos-kosan itu tidak serta-merta ketika, wah, saya bulan ini udah dapat nih 5 juta. Nah, 5 juta tuh ingat, itu masih modal yang dicicil untuk dibalikin. Itu bukan keuntungan, ya. Jadi, untuk kos-kosan, saya selalu sarankan ketika teman-teman nanti mau bikin usaha apapun, itu harus selalu dibagi 3 modalnya. Kalau punya uang, misalkan mau bikin usaha sembako tadi ya, punya uang 100 juta. Ketika mau mulai usaha sembako, maksimal uang yang dikeluarkan itu harus di angka 30 juta. Karena apa? Karena uang 30 juta ini ketika kita buka toko sembako tuh nggak langsung untung loh. Kita harus hitung modal ini. Udah balik ke tahun keberapa nih? Ke penjualan produk keberapa kita baru dapat uang 30 juta ini. Gitu ya. Setelah itu baru namanya laba atau keuntungan ya. Nah, in case ketika uang 30 juta ini belum balik, dana darurat untuk kebutuhan kita udah habis, dan dana pensiun kita nggak ada misalkan, nah kita jadi tiap bulan pengeluaran kita diambil dari modal, nanti tiba-tiba modalnya habis. Nah, kalau 30 juta modal pertama habis, kita masih punya proteksi 70 juta berikutnya, gitu ya. Jadi gitu ya, harus selalu dibagi. Nggak boleh 100, aku punya uang 100 juta, aku mau bikin toko sembako, langsung bikin tokonya yang gede, modalnya langsung habis buat ngisi toko. Ternyata belum setahun, ternyata toko sembakonya belum rame, belum ngabisin duit, tapi duit kita udah habis, ya. Oke, selain nabung deposito jangka pendek bisa dengan cara lain, misalkan apa ya Bu? Ya, itu tadi ya. Boleh nanti pelajari tentang SBN ya, ORI atau obligasi negara atau surat. eh, Nanti boleh teman-teman browsing di internet SBN itu apa sih gitu. Cara beli SBN tuh gimana? Nah, itu boleh kalau misalkan teman-teman tadi pakai BRI, misalkan tadi ada yang pakai Brimo, misalkan itu bisa beli di aplikasi itu atau di aplikasi Bright. Kalau pakai BRI itu bisa beli itu ya, bisa beli. Kalau teman-teman cek, saya nggak tahu nih teman-teman ada yang udah punya investasi belum? Ada yang sudah punya investasi? Belum, Bu. Kalau investasi yang Belum. Oke. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya.
equity ada di sini. Nah, ini juga bisa apa namanya? Bisa teman-teman lihat. Jadi ada banyak yang bisa. Ada yang di sini ada kalau di bond atau apa ya? Obligasi negara Republik Indonesia nanti ada yang ditawarkan di sini. Seri berapa kayak gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat nanti di aplikasi ini ya, di aplikasi Bright nanti dipelajarin. Mungkin nanti kalau masih kita ada pertemuan berikutnya, nanti kita bisa belajar tentang ini. Nanti ya, teman-teman boleh mulai lihat tutorialnya di YouTube. Saya juga dulu sama belajar dulu gitu ya. Ada obligasi negara Indonesia seri. Kalau di sini ada tulisan nih. Seri ORI 024T3. T3 itu berarti 3 tahun. Ya. Cara bacanya seperti itu. Jadi dalam waktu 3 tahun uang kita akan kembali, tapi selama 3 tahun itu kita akan dapat kupon namanya. Kupon itu adalah em, laba gitu ya. Mungkin apa bagi hasil atau keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Minimalnya di angka 10 juta. Jadi kalau misalkan punya uang 100 juta, mau investasikan jangka pendek, cari yang T-nya yang ini kan ada ori T6. Kalau T6 itu berarti untuk 6 tahun jangkanya. Kalau T4 itu berarti untuk 4 tahun ya. Jadi ada yang ori itu yang apa lebih kecil gitu ya. Jadi ada istilahnya ada ori, ada juga sukuk. Sukuk tabungan seri. Kalau sukuk itu depannya ST. Ada yang juga depannya FR dan sebagainya. Ada banyak gitu ya. Jadi ini nanti teman-teman juga bisa pelajari pelan-pelan ya. Pelajari aja pelan-pelan di apa di YouTube boleh ya. Jadi kan udah punya HP pintar semua ya. HP pintarnya sudah terkoneksi dengan internet, jadi kita sudah bisa pakai itu untuk belajar. Saya juga sama ya tadi saya udah cerita. Saya kalau mau desain PPT itu pakai ChatGPT. Jadi kita iniin promptnya, masukin udah jadi PPT yang bagus gitu. Tapi tetap ya tadi kadang suka apa ada tipe-tipe gitu. Tetap kita apa harus perbaiki gitu ya. Oke, beli sawah agak mahal, tapi sekarang sekitar sawah dibangun perumnas. Oke, suatu saat bisa saya bangun kos-kosan. Oke, nah, kalau di tempatnya teman-teman ada, misalkan, Bu, saya pengen naruh uang jangka panjang, tapi uang saya tuh nggak terlalu banyak. Saya ambil opsi kafling, beli kafling. Tapi kaflingnya harus di lokasi yang strategis. Saya punya beberapa kafling itu memang couplingnya tuh deket tempat kampus, deket kuliahan. Jadi kalau misalkan beli lahan strategis, itu kan langsung luas, itu harus butuh minimal 1 miliar, 500 juta misalkan. Tapi kalau kita beli coupling, dengan uang yang lebih kecil, kita bisa punya lahan gitu ya. Beli couplingnya nyicil aja, 1 coupling dulu, nanti 2 coupling, 3 coupling. Coupling itu biasanya rata-rata saya nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman, kalau di daerah saya tuh di daerah Ciamis, Banjar itu coupling itu ada yang ukuran misalkan 6 kali 12, 7 kali 12 itu harga 1 meternya itu di angka 1 juta 1 meter. Jadi kalau misalkan 6 meter itu 72 meter dikali 1 juta, berarti 72 juta. Ketika kita punya uang 72 juta, kita sudah punya 1 coupling luasnya 72 meter, gitu ya. Coupling ini lebih mudah disewain. Lebih mudah disewain dan lebih mudah dijual karena strategis, gitu ya. Jadi kalau misalkan in case tiba-tiba kita butuh uang darurat, kita mau jual tanah, jual coupling itu lebih mudah, gitu ya. Disewain juga boleh kalau strategis, itu banyak yang disewain. Bu, saya mau sewa dong couplingnya buat jualan, itu bisa. Atau ada yang ada 1 coupling yang misalkan lebih luas, kayak karena kita beli lebih dari 1 coupling, misalkan kita beli 6 coupling atau 3 coupling, karena ukurannya cukup luas, itu mereka sewa untuk gudang, gitu ya. Asal lokasinya strategis, seperti itu ya. Oke. Jadi apa? Kalau mau beli lahan strategis, kalau misalkan uang atau modalnya nggak cukup besar, bisa pilih coupling. Tapi ingat, hati-hati, transaksi harus selalu melalui notaris. Saya nggak pernah jual beli tanpa lewat notaris ya.
harus selalu lewat notaris. Kalau misalkan lahannya itu sudah sertifikat, bawa dulu sertifikatnya, cek dulu di notaris. Ini sertifikatnya ganda atau tidak dan sebagainya. Itu ada banyak banget ilmunya ya. Untuk properti ini mungkin bisa jadi satu kelas sendiri gitu ya untuk ngurusin gimana caranya investasi di bidang properti dengan aman ya. Kalau punya modal buat berkebun di Indonesia menghasilkan ya Bu, iya, oke. Lahannya udah ada, tapi belum lihai berkebun sayur mayur. Nggak apa-apa. Saya juga bukan orang pertanian, saya juga punya lahan. Saya punya lahan alpukat sama durian. Tapi kalau kita nggak bisa, kita bisa cari orang yang memang sudah expert di bidang itu. Saya nggak tahu tentang nanam alpukat, tapi saya misalkan bayar mandor yang udah paham alpukat, itu contoh ya. Ada satu petak buat percobaan dikelola sama ibu mertua. Tuh, coba ditanami kangkung. Oke. Iya, memang seperti itu ya. Jadi kalau lahan pertanian ada dua pilihannya. Kalau lahannya tidak terlalu luas, harus ditanami dengan komoditas pertanian yang ketika dijual mahal. Contohnya alpukat organik. Saya punya kebun alpukat. Luas apa namanya? Sekali panen, kalau yang beli-beli di kebun, harga 1 kilonya itu 75.000 per kilo. Kalau alpukat biasa, bukan alpukat organik, bukan alpukat untuk yang kelas premium, itu paling dibelinya 15.000 atau 10.000. Jauh nggak harganya? Jauh. Karena apa? Karena saya lahannya nggak terlalu luas. Makanya saya harus nanam komoditas pertanian yang ketika dijual harganya lebih mahal. Atau saya ada lahan yang di Bogor ini yang dijadiin kebun komunitas itu ada 1 hektar itu ditanami pohon durian. Nah, duriannya itu harus yang bagus. Jadi sekali panen itu bisa menghasilkan minimal 50 juta sekali panen gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa durian itu kalau dijual, kalau durian premium, 1 kilonya itu di atas 100.000. Nah, gitu ya. Jadi memang jualannya juga kita ke segmen market yang premium juga gitu ya. Tapi layanannya juga harus excellent ya. Jadi contohnya kita punya program kita invite calon konsumen untuk datang ke kebun kita. Mereka bisa lihat panen atau bisa panen alpukatnya sendiri. Mereka jadi experience gitu ya, panen-panen. Setelah itu mereka bisa makan di tempat kayak gitu ya, atau nanti mereka bisa petik sendiri dan sebagainya. Nah itu bisa lebih mahal tuh harganya gitu ya. Boleh kita ada mereka bisa panen alpukat sendiri misalkan, tapi per kilonya 100.000 gitu. Karena apa? Karena mereka milih-milih sendiri, mencet-mencet sendiri gitu ya. Itu contoh ya, seperti itu. Jadi kalau lahannya nggak terlalu luas, tanam komoditas pertanian yang ketika dijual mahal per kilonya ya. Kalau nanam kangkung, punya lahan cuma 200 meter, nanamnya kangkung, kangkung seikat cuma 1.000. Wah itu apa? Modalnya memang kecil kalau nanam kangkung, tapi uang yang masuk ke kitanya juga kecil ya. Boleh nanam alpukat, tapi di bawahnya nanam kangkung. Kangkungnya untuk harian, alpukatnya itu untuk jangka menengah. Karena alpukat itu tidak panen setiap hari, gitu ya. Jadi boleh namanya tumpang sari, gitu ya. Oke, SDN, RDN bisa dijelasin lebih banyak. Oke. Uh, Gimana KL? Masih aman nggak waktunya? Kalau Jadi jelasin RDN kayaknya kita masih gimana? 30 menitan lagi, tapi mungkin untuk topik investasi yang lebih detail SDN, RDN ini lebih ke arah saham ya. Itu bisa untuk kita buat webinar terpisah kali ya. Mm-mm. Oke, oke ya. Jadi, oke PR-nya, saya kasih PR dulu nih. Nanti teman-teman boleh nih kalau tertarik, misalkan saya juga ada apa tertarik tentang dividen, tentang saham, RDN, misalkan. Saya kasih PR dulu sebelum nanti ketemu dengan saya. Teman-teman harus browsing dulu ya. RDN itu apa? Saham itu apa? Cara pakai aplikasinya gimana? Boleh baca-baca dan lihat tutorialnya dulu. Nanti ketika ketemu dengan saya, jadi tinggal nanya gitu ya. Nanya gimana cara mulai identifikasi. Bu, saya punya uang 100 juta. Gimana caranya supaya investasi saya untung? Nah, itu kan gampang gitu ya. Jadi teman-teman boleh pelajari dari awal ya. Boleh baca dulu. Nanti kalau ketemu dengan saya lagi, teman-teman minimal sudah paham tentang apa itu RDN ya. Oke. Oke, emang begitu ya.
Kalau di lokasi tempat ibu orangnya bisa timbal balik, kalau di daerah saya nggak gitu Bu, pengennya dikasih aja. Hampir semua memang begitu ya. Kadang kita sudah baik banget sama orang, tapi orang nggak mau berbuat baik sama kita. Kita udah nolong orang 10 kali, tapi ada satu kali ketika kita ketika dia pinjam uang, kita udah pinjemin orang itu 10 kali. Tapi ada yang ke-11 kali ketika dia pinjem, kita bilang no, kita nggak punya uang, kita nggak mau minjemin dia. Dia akan langsung bilang kita orang jahat. Emang begitu, dunia emang seperti itu gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa kita dibilangin jahat sama orang yang memang kita punya hak untuk bilang no gitu ya. Oke, jadi mau ngampop 50.000, 100.000, mau dia suatu saat balik ngasih atau tidak, yang penting sudah ikhlas. Oke, ingat ya, kalau memberi itu rumus dari saya adalah berapa persen tadi? 10 ya. Ingat, mau ngutangin orang, mau sedekah, mau minjemin mertua, boleh. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti kita harus jadi orang pelit untuk jadi kaya, nggak begitu. Tapi ada rumusnya, ada batasannya. Hanya boleh 10% ya. Belajar fundamental saham dulu, betul karena wah kita harus belajar dulu fundamentalnya saham ya. Jadi belajar dulu aplikasinya, misalkan nanti mau pakai aplikasi apa, belajar dulu ya. Kalau ingin buka Briling gimana? Oke, persyaratannya tadi udah ya. Untuk Briling ada banyak bisa bisa di browsing dulu. Itu ada persyaratannya ya. Ada banyak teman-teman saya yang lulusan Hong Kong itu pada buka Briling di toko sembakonya, di toko pulsanya ya. Briling juga ada targetnya ya Kak ya. Ada rewardnya tapi juga ada target. Minimal berapa transaksi, minimal nominalnya berapa ya. Kalau uang dalam posisi up blokir nggak bisa diambil kecuali harus pulang Indo dulu. Apa aman bertahun-tahun ya Bu? Sebaiknya cek ke customer service-nya gitu ya. Ini blokirnya gara-gara apa? Jadi terutama sekarang itu di Indonesia lagi ada kebijakan. Indonesia lagi ada kebijakan sekarang rekening yang tidak aktif. Oke, rekening yang tidak aktif selama berapa lama itu diblokir sama pemerintah, sama government. Jadi contohnya misalkan dulu saya punya rekening di Bank Niaga, CIMB Niaga. Sebenarnya dulu saya taruh uang itu untuk modal usaha gitu ya, tapi karena memang usaha udah jalan, saya nggak pakai itu lagi. Uang di sana saya nggak rekening itu udah nggak pernah dipakai lagi. Dan kemarin saya dapat notif di email kalau rekening itu sudah dinonaktifkan sama pemerintah. Jadi saya nggak bisa akses rekening itu dan nggak bisa untuk transaksi. Nah sekarang kalau tanya tadi aman nggak, harus dicek. Tetap harus dicek ke bank. Apalagi kalau nominalnya besar. Kalau diblokir itu harus dibuka dulu blokirannya dan itu harusnya sih bisa ditelepon lewat customer service-nya untuk ngecek ya. Sudah berapa lama pertanyaannya Kak Iva? Diblokir banknya ini sudah berapa lama dan nominalnya ada berapa? Kebetulan kan dulu saya pernah magang ya di Bank Mandiri. Jadi saya tahu kayak kalau misalkan kita punya uang nih di Bank Mandiri, punya uangnya 10 juta, tapi saya nggak pernah transaksi. Ini bisa sampai berapa tahun nih uang ini meskipun nggak transaksi itu habis gitu. Nggak akan habis gitu ya. Kalau uangnya 10 juta harusnya aman. Kalau misalkan lupa passwordnya, terus ATM-nya hilang, yang penting misalkan masih punya buku tabungannya. Jadi masih ada bukti fisik yang menyatakan kalau itu punya kita. Ada juga yang buku tabungannya hilang. Yang penting dulu ketika buka pakai KTP apa, misalkan dulu bukanya di Taiwan, buka Bank Indonesia tapi di Taiwan dulu kayak teman saya buka Bank Mandiri tapi di Hong Kong, Mandiri Remittance. Dia udah nggak punya buku tabungannya udah hilang, tapi dia masih pegang ID card yang dia gunakan untuk buka rekening itu. Jadi uang 10 jutanya masih aman gitu ya. Paling dikurangi, nanti kan ada di bank itu kalau tabungan ada dua. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada pajak. Oh, sorry, ada tiga. Yang ketiga ada administrasi. Kalau nominalnya di atas 1 juta, itu nggak akan habis dalam 1 tahun. Meski tambah bunga, dikurangi pajak, dikurangi administrasi gitu ya. Tapi kalau uangnya 100.000 habis ya, gitu ya. Oke. Punya kos-kosan biasanya itu 10 tahun baru bisa balik modal. Menurut survei yang saya ketahui, tergantung modal. Tadi ya. Jadi harus dihitung BP. Biasanya orang lain segini, belum tentu kita. Jadi harus dihitung. Jadi cara hitung BP kayak gitu ya tadi. Sederhananya kayak tadi ya.
modalnya 300 juta, punya 10 kamar, per kamarnya 500.000. Tadi nggak sampai 10 tahun. Tadi cuma 6 tahun, ya. 6 tahun kalau 500.000 misalkan ya. 500.000 itu cuma berapa tahun ketika dikurangin dengan itu. Tapi kalau misalkan dikurangi dengan biaya perawatan yang sebulannya akhirnya cuma bersihnya 4 juta, itu 6 tahun 3 bulan gitu ya, nggak sampai 10 juta. Mungkin kalau yang sorry, nggak sampai 10 tahun. Jadi tergantung ya. Cara ngitungnya tadi ya sederhana, modalnya berapa, terus tiap bulan dapat uang berapa dibagi dengan sebanyak itu ya. Punya tabungan bank pos, emas, properti, dolar, rupiah. Oh, oke yang tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke, RDN itu nanti kita bahas lagi ya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk kita bisa bahas itu. ATM-nya ketelan, jadi harus bikin ATM lagi, uangnya nggak bisa diambil. Ya, nggak apa-apa. ATM ketelan tuh nggak apa-apa. Yang penting masih simpen buku tabungannya. Lebih bagus kalau punya aplikasinya. Contohnya misalkan saya pakai BRI misalkan, berarti aplikasinya di Brimo. Meskipun saya nggak punya ATM-nya, tapi saya bisa ngecek kondisi saldonya berapa. Ya, sampai sini mau dilanjutin pertanyaan atau mau dilanjutin apa namanya kontennya? Kalau misalkan materinya nanti saya kasih share ke Kak Alhana, nanti teman-teman bisa pelajari pelan-pelan ya. Ada lagi mungkin ada pertanyaan atau mau masuk ke materi? Mungkin sekarang bisa masuk ke materi aja ya, atau kalau misalnya Kak Heni juga capek berbicara, mungkin ada pertanyaan juga yang teman-teman juga sharing intinya. Bagaimana menurut Kak Heni? Oke, oke. Kalau misalkan teman-teman nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi lagi. Saya akan share yang tadi ya, lanjutin yang tadi. Oke. Oke. Nih ya. Di sini saya udah taruh tentang langkah-langkah sederhana untuk mulai atur uangnya teman-teman gitu ya tadi ya. Mindsetnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini ya, kayak gini nanti teman-teman bisa pelajari, bisa baca-baca gitu ya. Jadi, kuncinya mindsetnya itu kita harus bilang gitu ya bahwa bukan berapa banyak yang bisa dihasilkan, tapi berapa banyak yang bisa disisihkan. Ingat ya, bukan disisakan, tapi disisihkan ya. Ini Disisihkan. contohnya ya. Ini contoh Maria. Maria ini penghasilannya itu 20 juta. Tapi yang disisihkan itu mungkin cuma 1 juta. Sementara Marta menghasilkan 10 juta. Sama nih seperti teman-teman di Taiwan. Penghasilannya 10 juta. Tapi yang disisihkannya 5 juta. Wah, ini udah bagus nih. Udah lebih dari 20%. Berarti 50%-nya. Nah, jadi keywordnya itu ya, bukan berapa banyak. Jadi keberhasilan kita mencapai tujuan keuangan kita itu bukan berapa banyak yang bisa dihasilkan, tapi berapa banyak yang bisa disisihkan. Ingat ya, selalu ingat disisihkan, bukan disisakan. Gaji itu seperti ini kalau kita lihat. Ini ya, sebelum diatur dan dialokasikan kayaknya uangnya banyak, tapi pas akhir bulan tiba-tiba habis. Tapi setelah diatur dan dialokasikan, misalkan ya ini ada yang 50% untuk apa, atau 40, 30, 20 misalkan kayak gitu ya, itu boleh ya. Setelah diatur dan dialokasikan itu jadi lebih terencana ya. Ini tadi kan saya udah ngasih formula rumus 10, 20, 30, 40. Ada yang ngerasa kayak, aduh Kak, aku nggak bisa deh kalau rumusnya gitu 10%, 20%, 30%, 40%, aku nggak bisa. Aku soalnya misalkan kebutuhannya saya tuh 50%. Nah, saya kasih contoh gitu ya. Gaji bulannya teman-teman gitu ya. Tadi 10 juta nih gitu ya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, 50%-nya untuk kebutuhan. Boleh, nggak apa-apa. Berarti 5 juta nih. Yang 3 juta untuk
happy-happy gitu ya. Tapi tetap ya harus punya 20% untuk dana pensiun boleh, dana pendidikan boleh, mau pergi haji boleh, pergi umroh boleh, dan sebagainya ya. Nah, ngitung dana darurat boleh ya. Ngitung dana darurat tiap orang beda. Punya anak satu, punya anak dua, nggak punya tanggungan tuh beda. Ada yang nabungnya harus 6 bulan, 9 kali dana dari kebutuhan bulanan, ada yang 12 kali seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Ingin membangun passive income, caranya gimana? Hasil kita kerja di Taiwan itu untuk kita punya side job. Tadi ada yang invest di usaha ternak ayam, di kos-kosan, dan sebagainya. Hasil dari kos-kosan ini dipakai untuk biayai passive income kita atau apa namanya tadi? Jadi kita punya dua sumber penghasilan, aktif income dan juga passive income. Hasil passive income itu nanti untuk biaya hidup kita setelah pensiun dari Taiwan gitu ya. Keuntungan punya banyak sumber pemasukan. Jadi bayangin nih, kalau kita naik perahu layar, terus ada badai kencang banget, gitu ya. Badainya merusak satu layar perahu. Kamu pilih bawa perahu yang mana? Yang layarnya cuma satu, atau yang layarnya ada 3, atau ada 2 gitu ya. Yang Kalau tiga. yang layarnya 1, ketika itu kena badai dan itu sobek, terbang, udah deh gitu ya. Gak ada penghasilan lain. Kalau teman-teman cuma ngandelin penghasilan dari kerja di majikan, ketika nanti tiba-tiba di cut off, tiba-tiba ditermini, tiba-tiba harus balik ke Indonesia. Misalkan ada yang jaga lansianya meninggal, terus kita nggak dapat job lain, balik ke Indonesia, ya sudah deh kita nggak punya penghasilan. Tapi kalau kita selama di Taiwan punya kos-kosan, punya usaha dan sebagainya itu lebih baik karena punya lebih dari satu penghasilan, gitu ya. Tip mulai investasi untuk pemula gitu ya. Nanti dikasih tahu nih, nanti teman-teman bisa baca, uangnya disisihkan gitu ya, punya lebih dari satu rekening, punya dana khusus, temukan instrumen yang tepat dan tentukan target keuangannya. Contohnya misalkan, Bu, saya pengen pensiun dengan uang 1 miliar, investasinya berapa? Kalau saat ini tadi Kak Elhana cerita, ada yang usianya sekarang mungkin baru 20 tahun. Kalau usianya masih muda, investasi 500.000 sekian per bulan selama 456 bulan. Dapat tuh ya 1 miliar. Tapi cari instrumen investasi yang ngasih return 6% per bulan. 6% ya, 6% per tahun misalkan kayak gitu ya. Contohnya misalkan di deposito. Kalau usianya 30 tahun, tentu saja investasi per bulannya akan lebih besar. Usianya sekarang 40 tahun, investasi uang yang disisihkan itu harus lebih besar lagi. Contohnya tadi, sekarang ibu usianya 40 tahun. Saya pengen nanti ketika pensiun itu minimal punya uang misalkan 1 miliar atau 500 juta. Nah, per bulan minimal sisihkan di angka 2 juta gitu ya. Investasikan di instrumen investasi yang minimal ngasih returnnya 6% gitu ya. Jadi kunci kita hidup nyaman itu teman-teman minimal ikutin aturan ini. 80% untuk sekarang dan 20% untuk masa depan gitu ya. Jadi yang diinvestasikan 80%. Jadi kalau sekarang itu ibu-ibu teman-teman masih kerja diinvestasikan 20%, yang 80% dipakai. Nanti di masa depan 80% itu yang diinvestasikan, yang 20% yang dipakai. Gitu ya. Jadi rules-nya seperti itu. Nah, teman-teman, ini ada langkah-langkah untuk menuju financial freedom seperti ini ya. Jadi nanti menurut teman-teman yang paling cocok di teman-teman tuh yang mana? Mau 70% 30? Boleh. Ini ada juga, saya tuh benar-benar nggak bisa deh. Saya punya utang, saya harus bayarin yang di Indonesia dan sebagainya. Minimal 95 sama 5%. Ya. Jadi ada banyak pilihan. 80-20. Tadi masih ingat ada 50-30-20. Dan ada yang di awal 10-20-30-40. Saya pakai yang di awal ya. 10-20-30-40. Ya. Harus
Financial planning yang paling sederhana itu kelola pengeluaran, tambahin penghasilan, harus punya lebih dari satu, dan investasikan selisihnya. Kayak gitu ya. Jadi, seberapa cepat kita membangun kekayaan itu kayak gimana? Nah, ini ya bisa nanti dibaca ya. Ada paradoks investasi nih. Ada orang yang udah punya uang, tapi bingung nih mau diinvestasiin di mana. Akhirnya ditunda-tunda deh investasinya. Tiba-tiba ada kebutuhan lain. Akhirnya uangnya kepake dulu. Lama-lama gak punya deh uang untuk investasinya. Terus aja berulang ya. Kalau kamu lebih bingung yang mana nih? Gak ada uang buat investasi atau bingung investasi di mana? Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Punya uang itu jangan terlalu lama milihnya. Pilih aja kayak, saya udah punya uang nih 50 juta. Cari instrumen investasi yang paling aman. Itu di emas. Ya. Nah, sekarang ini ada cara nabung dan investasi supaya punya uang lebih banyak ya. Dicatat penghasilan dan pengeluaran setiap bulan. Siapa yang sampai hari ini masih suka nyatet pengeluarannya? Saya termasuk orang yang suka melakukan budgeting. Saya plotting uang nih. Penghasilan saya, penghasilan suami berapa, uang saya misalkan untuk investasi apa, uangnya suami misalkan untuk kebutuhan rumah berapa, untuk biaya anak-anak berapa, untuk biaya sekolah, untuk biaya jangka panjangnya berapa. Saya punya tabungan auto debit. Saya punya 4 tabungan auto debit. Auto debit itu adalah teman-teman punya satu rekening misalkan tadi, punya rekening untuk dana pensiun. Nah, teman-teman ikut satu program misalkan ya tadi saya punya tabungan yang di auto debit untuk anak saya kuliah nanti. Ada yang 1 bulannya 500.000. Kali 2 anak berarti 1 bulan 1 juta. Saya juga nyisihin untuk dana pensiun saya, dana pensiun suami saya. Sebulan 500.000, 500.000. Berarti dalam 1 bulan saya harus nyiapin minimal uang 2 juta untuk auto debit 4 rekening tadi. Ya, 2 rekening untuk anak saya kuliah, 2 rekening untuk saya pensiun dan suami saya pensiun, gitu ya. Jadi minimal saya punya uang 2 juta. Jadi kalau misalkan contoh punya penghasilan 10 juta, uang 2 jutanya teman-teman bingung mau usaha apa, saya sarankan teman-teman punya rekening investasi yang untuk auto debit.